Selamat sore saudara, happy Sunday. Salam sejahtera, kita berjumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands, Indonesian's Language Worship Service. Saudara, ini adalah minggu kedua, marilah kita bersukacita karena ini adalah hari-harinya Tuhan. Marilah kita beribadah dengan seluruh ketulusan, ketaatan kita masing-masing, oleh sebab segala sesuatunya adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan hanya bagi Dia sajalah Allah Bapa Surgawi seluruh kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, tema pada sore ini adalah Come and Follow Jesus. Datang dan ikut Yesus. Ini adalah undangan pertama bagaimana Yesus mulai menjalankan ministrinya dan memanggil murid-muridnya. Sampai hari ini Yesus terus memanggil saudara dan saya menjadi pemberita, pembawa kabar bahagia daripada Kristus Yesus. Saudara, mari tenangkan hati kita, marilah tundukkan kepala, kita berdoa dan segera akan mulai dengan ibadah ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan umat. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan dari hari ke hari, sehingga pada sore ini kami boleh dikumpulkan di rumah-Mu yang sejuk Tuhan. Biarlah kiranya rahmat-Mu di dalam ibadah ini boleh mencurah di dalam hati sanubari kami masing-masing, bagi yang beribadah in person maupun streaming. Tuhan berkatilah sehingga segala jalan hidup kami Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kebenaran Kristus Yesus saja oleh tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terimalah ibadah kami ya Bapa, segala sesuatunya biar menjadi kemuliaan bagi Dikau saja sekarang dan selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Pujian berikut, ku menang, ku menang. Ku menang
pujian berikut, kita tetap memuji Tuhan dengan pujian Ku Tahu Tuhan Sudah Buka Jalan. Jemaat sekalian, kita memasuki panggilan ibadah. Dikaulah Allah sang penabur dan kami inilah benih-benihnya. Dikaulah Allah penuh kasih dan anugerah rahmat-Nya berlimpah. Dikaulah Allah sang pencipta dan pemelihara yang ajaib. Kami datang menyembah Allah yang anugerahnya mulia dalam karya firman kebenaran Kristus Yesus dan oleh pertolongan Roh Kudus. Terpujilah Sang Mesias sekarang sampai selama-lamanya. Kita sambut dengan pujian pembukaan dari NKB 3 bait 1, 2, dan 3. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah,
bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya. Dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Saudara silakan duduk, marilah kita berdoa. Pertama kita berdoa bersama-sama, kemudian ada kesempatan saudara dapat berdoa pribadi dalam bentuk silent prayer. Saudara, mari kita mulai. Allah Bapa Maha Mulia, kami datang untuk bersembah sujud bagi Dikau saja. Mohon pimpin jalan hidup kami Tuhan, sebagai umat yang Dikau perkenankan. Allah Bapa Maha Mulia, penuh kasih, pemelihara yang agung. Hidup kami seringkali berada di dalam kegelapan oleh sebab bisikan kemewahan dan gemerlap dunia. Kami mencari kebenaran dan kepuasan diri pribadi, namun yang mengarahkan kami justru pada kehancuran dan kematian. Roh Kudus, tuntunlah kami, tanamkanlah kami ke dalam tanah gereja-Mu yang esa, sehingga kami dapat tumbuh dan berbunga penuh kemuliaan bagi Dikau, Sang Pencipta. Kasihanilah kami Tuhan, agar selalu di dalam kesejukan kasih Kristus Yesus yang agung dan sukacita kami menjadi sempurna di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang membawa kita keluar dari perhambaan, Dia pula yang membebaskan kita di dalam Kristus Yesus yang sudah memberikan jalan terang bagi umatnya, sehingga hidupmu berada di dalam pengampunannya. Dan Roh Kudus menolongmu tinggal di dalam engkau, mengangkat kelemahan-kelemahan umat kepada hidup yang penuh dengan damai dan sejahtera. Karena itu tinggallah setia dan hiduplah di dalam bakti yang tulus di dalam Kristus Yesus. Amin.
Jemaat tetap berdiri. Kita menyanyikan pujian persiapan dari Kidung Jemaat 367 bait 1 dan 2. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Mazmur 45 ayat 11 sampai 18. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah tuanmu. Sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian, orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam, pakaiannya berpakankan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku akan memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Inilah firman Tuhan. Terima kasih. Saudara, kita segera lanjutkan pembacaan yang kedua, yaitu diambil dari Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, kemudian kita loncat ke ayat 18 sampai 26. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, kemudian 18 sampai 26. Di dalam pembacaan ini terjadi beberapa perikop atau peristiwa yang sangat padat. Saudara, kita walaupun kita sudah mengenal kisah ini, tapi baiknya kita memperhatikan sekali lagi dengan sangat teliti makna dan maksud yang tersirat di dalamnya. Mari kita mulai. Matius pasal 9. Kita mulai dari ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian Yesus makan di rumah Matius. Datang banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dan muridnya.
Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa." 18. Datanglah lalu menyebut dan berkata, "Anakku perempuan terus saja meninggal. Datanglah dan letaknya." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Maju mendekati Yesus dari belakang dan menjumpai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, ia melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak ribut. Berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Demikianlah firman Allah. Saudara, diingatkan kembali kalau rumput-rumput mengering dan bunga layu, tapi firman Allah yang mulia ini tinggal kekal selama-lamanya. Saudara, marilah kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus, kita dapat dimengertikan firman Tuhan yang mulia ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, berkatilah dan anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima sore ini boleh tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah untuk kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus, kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami, ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu padat pembacaan pada perikop kali ini, yaitu dimulai dari bersama-sama Yesus dengan pemungut cukai serta pemanggilan Matius untuk ikut dia, kemudian langsung dilanjutkan dengan menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang yang sudah mati. Saudara, kita melihat dari pembacaan itu, Yesus berbuat apa saja, menimbulkan kepanikan dan prasangka-prasangka yang negatif, karena memang Farisi dan banyak kaum elite itu mempunyai maksud yang jelek, menjegal pelayanan Yesus tersebut. Sehingga dengan demikian saudara, di situ ada keadaan despair, ya, artinya ada keadaan yang kalut, atau juga dikatakan dalam bentuk yang lain, menghadapi kendala-kendala politik, ekonomi, hiruk pikuknya keadaan pada waktu itu, khususnya hari ini di Indonesia kita dipersiapkan untuk menghadapi general elections. Maka publik bisa saja was-was karena situasi yang demikian. Dan pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan tentu sangat dinanti-nantikan sampai orang bisa frustrasi menantinya. Ini dirasakan benar-benar oleh umat Tuhan di dalam pembuangan Babilonia pada waktu tersebut, hingga tiba saatnya Yesaya menubuatkan pertolongan Allah bagi umatnya untuk pulang ke rumah serta dipulihkan kelimpahannya. Saudara, sore ini kita melihat bahwa Allah tidak tinggal diam. Dari bacaan Matius 9, Yesus sengaja mencari dan mendatangi
yang sakit, yang susah, sebagai tabib yang agung. Sore ini mempunyai satu tema, beberapa sisi saudara, bahwa Yesus memanggil umatnya, Yesus juga datang kepada umatnya, Yesus juga memberikan pengharapan baru kepada umatnya. Saudara, untuk itu sebaiknya kita datanglah kepada Yesus dengan hati yang taat, tulus, dan sepenuh hati. Karena disinyalir banyak orang yang datang kepada Yesus hanya untuk mengikuti ritual-ritual saja, kerutinan saja. Tetapi sesungguhnya hatimulah yang diminta oleh Yesus untuk datang taat ibadah kepadanya. Adanya pemandangan yang sangat menawan, saudara, tidak terduga-duga oleh kaum-kaum elite agama waktu itu. Yesus dinner bersama dan bersantai dengan para pemungut pajak, termasuk juga murid-muridnya sudah barang tentu. Pemungut pajak yang dikenal sebagai pemeras, praduga negatif dilontarkan kemudian kepada Yesus, mengira kalau Yesus berkolusi dengan mereka. Entah maksudnya kolusi apa, mungkin untuk mencari dana, seperti modelnya di zaman sekarang ini, saudara. Padahal Yesus mempunyai misi yang sangat khusus, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang sedang atau menuju kepada kehilangan itu. Di sisi lain, Yesus melawan adalah rabi-rabi elite itu oleh gaya hidup mereka yang memegang tradisi leluhur yang kuno dengan begitu kaku dan ketat, saudara, yang tidak segan untuk membasmi dan pembunuhan sekedar tegaknya tradisi. Bukan dijalankan ketaatan itu dengan tulus. Tidak ada kasih yang mengampuni, dan inilah yang 180 derajat berlawanan dengan misi Kristus untuk umatnya, yaitu misi kasih untuk mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Ahli-ahli kitab-kitab itu tidak peduli jiwa umat yang hilang. Yang penting ritual tradisi agama dilakukan. Inilah yang dikhawatirkan terjadi hari ini bagi anak-anak Tuhan yang setia, yang kolot, yang fanatik, saudara. Dan itu yang menjadikan kita harus evaluasi di dalam bentuk kerohanian kita hari demi hari. Dan benar saja Yesus memanggil Matius sebagai muridnya. Namun tak lama kenyamanan makan malam itu terganggu karena tiba-tiba datang kepala rumah ibadat di ayat 18 minta untuk anaknya disembuhkan, lebih tepat dibangkitkan. Dia begitu percaya, saudara, ditumpangkan tangan saja maka anaknya akan hidup kembali. Saudara, dengan hati yang mengibah, si ayah ini mohon kepada Yesus meletakkan tangan saja, pasti anaknya hidup kembali. Inilah iman yang penuh dengan keyakinan dan tulus hati. Tidak lama dalam perjalanan rumah orang itu, mereka tiba-tiba dikejutkan di ayat 20 oleh seorang wanita yang menyelinap dengan membara dan mantap, tidak peduli orang banyak. Diterobosnya rombongan itu dengan satu keyakinan untuk menjamah jubah Yesus, dan pasti dia pun akan sembuh. Lagi-lagi, saudara, ini adalah dua contoh iman yang begitu tulus dan jujur. Semua dipertaruhkan demi iman kepada Yesus, demi satu pendekatan, demi satu permohonan pertolongan kepada Yesus sendiri. Seyogianya di dalam catatan sejarah, Yesus tidak pernah menolak untuk mengulurkan tangan untuk umatnya yang betul mendambakan pertolongannya. Persoalannya belum dikabulkan, itu hanya persoalan tunggu waktu, saudara. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan ini pun yang harus kita ingat. Jangan pernah ragu-ragu, tetapi ikuti, fokus dengan tekad yang tulus. Dan saudara, engkau tidak perlu malu atau menggubris ocehan orang-orang tentang bagaimana caranya engkau datang kepada Yesus.
Wanita ini sungguh tersiksa hidupnya, saudara. Bertahun-tahun dia sakit pendarahan dideritanya sehingga dia tidak layak masuk bait Allah. Dikucilkan masa dengan dikategorikan sebagai wanita yang tidak bersih. Maka hidupnya pun terasing, terkucil, menyendiri. Saudara, 12 tahun menderita tak habis-habisnya. Dan melihat ada kesempatan yang terakhir ini, dia tidak mau menyia-nyiakannya. Dan dia mau hidupnya dipulihkan kembali. Dan benar saja saudara, sekarang tercapailah maksudnya. Bahkan Yesus serta-merta berhenti dan memantapkan kesembuhannya, imannya, dan hatinya, saudara. Sekaligus ini pun detik-detik demikian membuat si ayah kebat-kebit, saudara. Karena diinterupsi di jalan itu. Saudara pikir, bayangkan di dalam kondisi yang kritis itu, detik demi detik itu mempunyai penuh arti. Anak itu sudah meninggal. Sekian detik kemudian makin mendalam meninggalnya. Dan tentunya pemikiran manusia makin khawatir kalau penyembuhan itu datangnya berlantur-lantur menit dan detiknya, saudara. Saudara, ini interupsi ini membuat perjalanan itu diperlambat temponya. Pertolongan bagi anaknya itu diperlambat. Nah, sampai disinilah saudara kita harus teliti, waspada, dan percaya kita diuji ulang kembali. Sekali Yesus mau bergerak, dia tidak akan bisa ditahan. Jadi tidak ada waktu yang dikatakan terlambat. Biarlah pelajaran ini menjadikan contoh yang kuat untuk kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Justru sebaliknya, kitalah yang sering berlambat-lambat. Kitalah yang sering bermalas-malas, saudara, di dalam banyak hal, terutama menghadap ke Tuhan sendiri. Saudara, inilah perbandingannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, engkau harus tulus, sebab Yesus pun menebus umatnya dengan ketulusan hatinya. Dan inilah pedoman untuk kita. Yesus menginginkan overall atau all out daripada kita kejujuran dan kesetiaannya. Saudara, wanita ini tidak meminta apa-apa selain hanya menjamah jubahnya dengan satu keimanan untuk disembuhkan dan dipulihkan kembali. Bahkan dia menyelinap begitu saja hingga mencapai jubah Yesus. Tindakan ini disebabkan begitu sangat terpaksanya, serta kepedihan yang sangat mendalam, seolah-olah dia tidak sanggup lagi menjerit, "Oh Tuhan, tolonglah aku." Oleh karena sudah 12 tahun dia terbelenggu sakitnya. Sekarang saudara, dia dipulihkan kembali untuk kembali ke dalam rangkulan keluarga dan teman-temannya. Bahkan dia tidak sempat minta apa-apa kepada Yesus. Tapi ingat, Yesus adalah Tuhan yang melihat keadaanmu dan keadaanku. Yesus yang mengerti, Yesus yang bersama-sama dengan umatnya, Yesus yang berada dengan umatnya. Saudara, dari sinilah pengharapannya dipulihkan kembali. Dan dari situlah, saudara, nama Yesus dipermasyurkan. Sekarang saudara, sampai pada waktunya permintaan seorang ayah ini untuk anaknya dipulihkan, dihidupkan kembali. Inilah kesempatan emas untuk menyelinap, menjamah jubah Yesus, tetapi juga apapun tidak pernah kita ketahui, pikirkan apa yang akan terjadi kalau orang hanya menanti datangnya Yesus. Tetapi ingat, Yesus mengabulkan permintaan itu. Dengan iman, pengharapan, dan dengan gemetar. Wanita ini menjamah Yesus juga dengan iman, pengharapan, dan gemetar. Si ayah ini mengajukan permohonannya kepada Yesus. Saudara, Yesus tidak mau kedua hal itu menjadi salah pengertian. Untuk itulah Yesus sengaja
take time saudara mengatakan kepada wanita itu bahwa imannya telah menyembuhkannya. Sehingga dengan demikian saudara tidak ada lagi satu dilema atau confusing saudara. Menjamah jubah Yesus atau zaman sekarang ini menjamah fotonya Yesus atau menjamah salibnya Yesus. Sehingga hal-hal demikian itu menjadi hal yang ditahyulkan. Yesus tidak mau demikian. Tetapi Yesus mau memberikan kejelasan directly one on one. Yesus kepada wanita tersebut dan Yesus kepada si pemohon tersebut. Jelas saudara. Ini yang harus diperhatikan. Engkau tidak perlu menggunakan kata-kata yang aneh-aneh yang mengharukan saudara di dalam engkau memanjatkan doamu. Karena apa? Banyak di antara kita walaupun sudah menjadi anak-anak Tuhan sejak dari kecil, engkau mendengar opo-opo atau jimat-jimat. Engkau mendengar kutuk-kutuk atau hal-hal yang demikian. Sehingga itu engkau sebutkan di dalam doamu. Tuhan ampunilah orang ini. Mungkin ada opo-oponya Tuhan bersihkan. Mungkin ada kutuk orang tuanya salah ini itu. Mungkin dia sendiri kena kutuk. Saudara tidak perlu demikian, itu satu kebodohan betul-betul itu. Tidak ada diajarkan di Alkitab. Kalau engkau mengungkapkan hal-hal demikian, bahkan aneh yang tidak. Justru juga lebih aneh kalau yang didoakan itu tidak pernah bersinggungan dengan opo-opo, jimat, kutuk, mengutuk dan lain sebagainya. Jadi janganlah engkau memalukan di dalam engkau mendoakan seseorang bagi temanmu itu saudara. Cukup diwakilkan, Tuhan tolonglah dosa dan kesalahannya. Itu sudah mencakup segala-galanya apabila engkau menyampaikannya dengan tulus. Jangan engkau mengada-ngada kata-kata yang serem-serem itu saudara. Itu tidak pakai. Bahkan sebelum engkau mengucapkan kata-kata apapun di dalam doamu itu, Yesus sudah mengerti apa yang engkau minta. Perhatikan ini saudara. Karena saya mensinyalir banyak kala kita terjebak di dalam hal yang demikian. Dan itulah yang menjadi satu hal yang sangat-sangat memalukan. Kenapa? Kata-kata doa saudara itu bisa menjadikan ganjelan yang lain. Kok aneh ini doanya? Kok sepertinya bukan anak-anak Tuhan? Ingat itu saudara. Nah saudara, biarlah kisah ini menjadikan contoh dan pegangan untuk kita. Datang dengan apa adanya saja. Doa dengan sejujurnya saja. Doa dengan ketulusan saja. Ingat itu saudara. Saudara, pada waktu Yesus sudah sampai di rumah si ayah itu, tentu sebagai tradisi dan juga masih kita kenal saudara, ada peniup suling, ada yang menangis, ada yang meratapi, itu sudah biasa. Tetapi yang luar biasa, Yesus menyuruh mereka keluar dan tentunya diam. Yesus mengatakan anak ini tidak mati, hanya tidur saja. Orang-orang itu mentertawakan, barangkali mereka tidak mengerti kalibernya siapakah Yesus itu. Kalau toh mereka mengerti, mungkin mereka belum mengimani seperti si ayah dan seperti si wanita itu. Bahwa Yesus mempunyai kuasa di atas kehidupan ini. Saudara, kata-kata Yesus, anak ini sedang tidur, tentunya sangat lucu. Tetapi untuk kita yang beriman tidak lucu. Itu diucapkan oleh Yesus. Dan benar saja saudara, seketika Yesus membangunkan anak itu yang tadinya sudah mati dan kemudian hidup kembali, dan terjadilah kekaguman di antara keluarganya. Tentu melebar kisah itu kepada orang yang ada di situ, dan sukacita mereka menjadi meluap dan sempurna. Saudara, kisah ini dari awalnya adalah pemanggilan si pemungut cukai, pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kita datang ke hadirat Allah. Datanglah dengan sikap hati yang terbaik saudara. Janganlah engkau menunda-nunda, tunggu waktu. Kalau engkau
sudah begini, kalau engkau sudah begitu, kalau engkau sudah bersih, kalau hatimu sudah terang benderang. Tidak demikian saudara. Tetapi begitu engkau mendapatkan suara panggilan di hatimu, saudara, datanglah segera. Karena ikut Yesus, bekerja untuk Yesus, itu banyak ladangnya saudara. Itu luas sekali. Engkau rajin berdoa, menjadi pendoa syafaat bagi yang lain, itu pun sudah termasuk di dalam melakukan pekerjaan untuk Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah dengan membawa ketulusanmu untuk mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, itu pun termasuk kerja di ladang Yesus. Dan banyak lagi yang lain. Bukannya umat harus terlebih bersih dari dosanya dulu, baru menghadap kepada Yesus. Tidak demikian saudara, tetapi yang dikehendaki, punyailah satu perangai yang tulus dan berterus-terusan saudara, tidak pernah berhenti. Serta keyakinan iman yang totalitas kepada Yesus sendiri, di dalam kondisi apapun juga. Raihlah Yesus dengan tulus, tidak ragu-ragu lagi, maka Yesus akan memberikan jawaban. Apalagi Yesus yang sudah memanggil engkau. Allah senantiasa menantikanmu sebagai Bapa yang menanti anak yang hilang kembali, datang kembali. Jangan menunda-nunda, tetapi segera raihlah Yesus di dalam semua dan segala situasi. Amin. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Dikau ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas kebesaran kasih kuasa-Mu. Terima kasih atas anugerah penyertaan panggilan Yesus kepada umat satu persatu. Atas kesediaan Yesus datang untuk menolong umat di dalam semua keadaan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar kami boleh datang kepada Dikau, berdoa kepada Dikau, minta kepada Dikau ya Tuhan dengan hati yang tulus dan tidak neko-neko Tuhan di dalam kata-kata kami. Oleh karena itu Roh Kudus, tolong kami untuk dapat mengucapkan kata-kata yang berkenan kepadamu di dalam setiap permohonan kami. Sehingga Tuhan, permohonan kami boleh diperkenan oleh-Mu dan kami boleh menyukakan hati-Mu. Dipermuliakanlah Dikau ya Tuhan Allah Bapa di surga, sekarang dan selama-lamanya. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat sekalian, kita akan masuki pengakuan iman rasuli yang akan kita ungkapkan secara bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan berdoa syafaat. Apakah ada yang secara khusus gitu untuk dipanjatkan doa? Baik semua. Kalau begitu kita akan berdoa dan diakhiri dengan doa Bapa kami kita layangkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih kemurahan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Namun senantiasa Tuhan, kehidupan ini yang penuh dengan bergelombang, mohon rahmat kasih Allah menyertai kami dari waktu ke waktu. Berikanlah Tuhan anak-anak-Mu ini kesehatan yang baik. Berikanlah rezeki dan nafkah di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Berikanlah juga hati damai sejahtera di dalam keluarga dan dimanapun mereka berada. Baik bagi saudara-saudara kami di sini maupun juga bagi yang beribadah streaming. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami tinggal setia dari waktu ke waktu. Tuhan berkatilah Indonesia Tuhan, kiranya Engkau sedia mengendalikan semua orang di dalam emosi mereka. Tapi Tuhan kami percaya di Kau ya Yesus, campur tanganlah untuk menentukan memilih orang yang tepat menjadi presiden sehingga boleh menjalankan titah perintah Kristus di dalam menjalankan tugasnya membawa kemakmuran, keadilan dan kejujuran di tengah-tengah masyarakat. Tuhan kami serahkan Indonesia, kami serahkan juga negara ini. Kiranya Engkau memberkati Tuhan tempat di mana kami tinggal, berikanlah kami keamanan serta kesejahteraan dimanapun kami berada. Terima kasih atas segala-galanya Tuhan. Kalau toh ada keluhan dan yang sakit, Tuhan Yesus mau menjamah dengan pribadi ya Bapa, sehingga saudara-saudara kami boleh disembuhkan. Terima kasih atas pengharapan kami. Terima kasih atas perjalanan bersama dengan Kristus. Dan Roh Kudus senantiasa menuntun kami di dalam terang kebenaran Kristus saja. Terpujilah di Kau ya Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan kami sungguh bersyukur atas Yesus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk ke dalam persembahan. Sebelumnya saya akan bacakan warta persembahan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemberian Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahan Anda ke PO Box Gereja atau via webpage yang tertera di bawah layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumental praise oleh saudara kita Golda Gultom. Tuhan Yesus memberkati persembahan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jemaat sekalian.
kita. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat-Mu, karena Tuhan telah memimpin kehidupan kami. Tuhan juga memimpin ibadah kami pada saat ini. Bapa, terima kasih atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami, baik berkat kesehatan dan baik berkat pekerjaan. Bapa, pada saat ini kami memberikan persembahan kami. Engkau berkati persembahan kami ini untuk memperlebar kerajaan-Mu, dan berkati juga kami semua di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita nyanyikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 403, bait 1, 3, dan 4. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kami segar. Atas bukit dan lurah, mendengar terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini baru saja selesai, tetapi diingatkan lagi kalau tugas pelayanan dan kesaksian saudara baru saja akan dimulai. Saudara saksikanlah Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang senantiasa menginterupsi kehidupanmu untuk mengarah kepada jalan kebenaran dan kemuliaan baginya saja. Saudara, marilah kita pulang dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Saving my soul, thank you, Lord, for making me whole. Thank you,
jiwaku diselamatkan, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Amin. Silahkan duduk saat teduh dan ikutilah postur. Saudara, saya sudah